pagi, silakan duduk. Ya, senang sekali saya bertemu Anda hari ini. Pagi Bu, saya Ananda. Alhamdulillah agak cemas sih Bu, tapi senang akhirnya bisa bicara sama seseorang. Terima kasih banyak karena kamu sudah datang dan membagikan perasaan kamu sejak awal. Rasa cemas itu wajar kok, apalagi ini pertama kalinya. Banyak orang merasakannya, tapi kamu sudah menunjukkan keberanian untuk datang ke sini. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Citra Ardita Dita. Kamu bisa panggil saya Bu Citra. Kalau boleh tahu, kamu pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Karena ini pertama kalinya, izinkan saya menjelaskan sedikit ya tentang apa itu konseling dan bagaimana proses ini akan berjalan. Jadi konseling adalah proses komunikasi antara kamu sebagai klien dan saya sebagai konselor. Dalam proses ini, kita bekerja sama untuk memahami apa yang sedang kamu alami, mengenali perasaan dan pikiran kamu, dan kemudian perlahan-lahan menemukan arah yang kamu inginkan dalam hidupmu. Yang penting untuk kamu tahu, konseling ini berlandaskan pada beberapa asas penting yang semuanya bertujuan untuk membuatmu merasa aman dan nyaman. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang artinya kamu berada di sini atas keinginan kamu sendiri, bukan karena paksaan dari siapapun. Kamu berhak memutuskan kapan ini akan melanjutkan atau menghentikan dalam proses ini, selama semua keputusan ada di tangan kamu. Yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu dalam konseling keterbukaan menjadi kunci. Semakin kamu terbuka mengenai apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan, semakin besar kemungkinan kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kamu sendiri. Tapi tentu keterbukaan ini sesuai dengan kenyamanan kamu dan tidak ada tekanan ya. Yang ketiga, ada asas kerahasiaan. Apapun yang kamu ceritakan di sini tidak akan ada atau saya akan sampaikan kepada siapapun tanpa seizin kamu. Ini adalah ruang yang aman untuk berbicara. Saya terikat etika profesi untuk menjaga kerahasiaan ini. Asas kekinian yaitu menjadi asas keempat yang kita fokuskan pada perasaan dan pikiran kamu saat ini. Kita mungkin membicarakan masa lalu, tapi hanya sebagian dari pemahaman diri kamu di masa sekarang. Kita akan bergerak dari apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Yang kelima ada asas kemandirian, di mana saya di sini bukan untuk memberitahu kamu harus bagaimana. Tujuan dari konseling ini adalah supaya kamu bisa menemukan jalannya sendiri, jalan kamu sendiri. Saya akan memahami kamu selama proses ini, membantu kamu menyadari potensi dan kekuatan yang sudah ada dalam diri kamu sendiri. Nah, jadi Nanda, di sini kamu punya ruang untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak harus menjadi kuat atau selalu benar. Justru dengan adanya diri kamu yang sekarang, kita bisa mulai menjelajahi apa yang kamu butuhkan. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah mendengar penjelasan ini? Saya jadi lebih tenang Bu. Ternyata saya tetap yang menentukan arah ya, dan saya nggak harus langsung cerita semuanya sekarang. Ya, betul. Tepat sekali. Tidak ada paksaan, kita jalan pelan-pelan sesuai ritme kamu, dan kamu tidak sendirian dalam proses ini. Jadi kalau begitu kita mulai saja ya Nanda. Kamu boleh cerita dari bagian manapun yang menurut kamu paling penting. Apa yang sebenarnya membuat kamu datang dan ingin bercerita hari ini? Saya lagi bingung sih Bu. Ini kan saya sudah akhir kelas 12. Teman-teman saya juga udah pada nentuin mereka pada mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa. Tapi saya sendiri masih ragu-ragu. Saya suka desain grafis, seni, pokoknya tentang hal-hal yang kreatif.
Tapi orang tua saya maunya saya masuk kedokteran. Setiap saya bilang saya pengen masuk jurusan yang lain, mereka selalu bilang, jangan egois, mikirin masa depan juga dong. Oh, jadi kamu menyukai dunia desain dan seni, tapi orang tua kamu punya keinginan yang berbeda, yaitu kedokteran. Saat kamu mencoba menyampaikan keinginan kamu, mereka justru melihat itu sebagai sikap yang egois. Boleh diceritakan lebih jauh apa yang kamu rasakan saat mendengar tanggapan dari mereka? Campur aduk banget, Bu. Kadang saya ngerasa kesel, kayak kenapa sih mereka selalu nggak mau dengerin aku. Tapi lebih sering saya justru ngerasa bersalah sama mereka. Orang tua saya udah kerja keras buat saya. Saya tahu mereka pengen yang terbaik buat saya. Saya jadi mikir jangan-jangan saya yang salah. Tapi ya itu, saya juga kadang ngerasa sedih. Kalau saya ambil kedokteran, saya takut saya nggak bisa ngejalaninnya. Dan saya kehilangan diri saya sendiri. Nanda, sepertinya kamu sedang berada dalam situasi yang penuh tekanan ya. Di satu sisi, kamu ingin menghargai semua pengorbanan dan cinta orang tua kamu. Tapi di sisi lain, kamu juga merasa ada bagian dari dirimu sendiri yang tidak bisa disuarakan. Seolah kamu harus menjadi atau memilih antara menyenangkan mereka atau menjadi diri kamu sendiri. Apakah saya menangkapnya dengan benar? Iya Bu, persis kayak gitu. Saya ngerasa kayak saya nggak punya kendali atas hidup saya sendiri. Saya jadi bingung, ini hidup saya atau hidup mereka. Kamu sedang mempertanyakan batas antara rasa hormat kepada orang tua dengan hak kamu atau atas pilihan diri kamu sendiri. Pertanyaan itu dalam sekali, Nanda. Kalau boleh saya tanya, apakah ini pertama kalinya kamu merasa seperti ini? Atau kamu pernah juga mengalami situasi seperti ini sebelumnya? Kalau dipikir-pikir, dari dulu saya emang sering ngikut aja sih. Waktu SMP juga gitu, saya ikut les piano karena disuruh sama orang tua. Padahal saya nggak suka sama les piano. Saya tipe orang yang kalau orang tua bilang A, saya juga ikut. Tapi sekarang beda, rasanya berat banget. Saya nggak bisa pura-pura senang kayak biasanya. Dari ceritamu sih, saya menangkap bahwa selama ini kamu sudah banyak bercerita, berusaha untuk menjadi anak yang baik, yang patuh, yang tidak merepotkan, yang ingin menyenangkan orang tua. Tapi sekarang kamu mulai menyadari ada suara dari dalam dirimu sendiri yang ingin diakui. Suara itu mungkin sudah lama ada, tapi baru sekarang kamu benar-benar mendengarnya. Iya Bu, saya jadi mikir kalau saya terus-terusan nurut, kapan saya bisa hidup sebagai diri saya sendiri? Pertanyaan itu sangat kuat, Nanda. Dan kelihatannya sekarang kamu sudah benar-benar mencoba menggali siapa dirimu dan apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Apa yang paling membuat kamu takut dari kemungkinan memilih jalan yang kamu inginkan? Yang paling saya takutin sih mereka kecewa Bu. Saya takut banget ngeliat wajah mereka kalau saya bilang saya nggak mau ke dokteran. Saya takut mereka mikir saya nggak tahu balas budi. Jadi di balik semua ini ada rasa takut yang dalam ya, akan mengecewakan orang tua, takut dianggap tidak berterima kasih. Dan perasaan itu begitu kuat sampai kamu merasa perlu mengorbankan keinginan kamu sendiri. Iya Bu, tapi kadang saya juga mikir kalau saya nggak jujur sekarang, mungkin nanti saya bakal nyesel. Saya nggak pengen hidup dengan rasa seandainya. Tapi ya itu, saya belum tahu harus gimana mulai ngomong ke mereka. Kamu sudah bisa melihat
kemungkinan bahwa menyuarakan perasaan dan keinginanmu itu penting meski sulit, dan kamu sedang berada di titik awal dari keberanian itu. Tidak mungkin mengakui bahwa kamu ingin mulai menjadi lebih jujur pada diri sendiri dan orang lain. Nanda, jika kamu membayangkan tidak ada tekanan dari siapapun, hanya kamu sendiri yang memutuskan, apa yang kamu bayangkan akan kamu pilih? Saya pasti pilih desain komunikasi visual dong, Bu. Saya suka dengan ilustrasi, poster, saya suka proses kreatifnya. Saya pernah ikut lomba desain digital waktu kelas 11 dan saya menang juara 2. Rasanya waktu itu saya kayak menemukan bagian diri saya yang sesungguhnya. Oke, dari cerita kamu sebelumnya, Nanda, saya menangkap bahwa kamu sebenarnya sudah mulai menyadari bahwa kebutuhan dan kebahagiaan kamu juga penting. Tapi di saat yang sama, kamu juga memikul rasa tanggung jawab yang besar terhadap orang tua kamu. Menurut kamu sendiri, apa yang paling membuat kamu sulit untuk menyuarakan keinginan kamu? Takut mengecewakan orang tua, Bu, pastinya. Mereka udah banyak berkorban buat saya. Biaya sekolah, les, bahkan HP dan laptop. Saya dibeliin sama orang tua buat bisa saya belajar. Kalau saya bilang gak mau kuliah kedokteran, saya takut mereka kecewa berat. Saya takut mereka mikir kalau saya tuh gak tahu diri. Saya bisa merasakan betapa besar rasa sayang kamu terhadap orang tua. Dan sepertinya kamu merasa perlu membalas semua itu dengan cara memenuhi harapan mereka ya. Tapi kamu juga merasa ada bagian dalam diri kamu yang ingin bersuara, yang ingin jujur tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kalau kita bayangkan, Nanda, bahwa kamu bisa memilih tanpa takut dan mengecewakan siapapun, apa yang akan kamu pilih? Saya tetap pasti pilih desain komunikasi visual, Bu. Saya suka gambar, suka bikin ilustrasi, suka poster, bahkan bikin konten digital gitu. Saya juga udah pernah ikut lomba desain untuk kelas 11 dan menang juara 2. Rasanya saya kayak akhirnya ketemu tempat di mana saya bisa ngerasa cocok dan bisa berkembang. Waktu kamu bicara soal itu, raut wajah mereka langsung berubah ya. Saya melihat mata kamu lebih hidup, nada suara kamu juga lebih semangat, seperti topik ini menyentuh bagian yang sangat penting dalam dirimu. Iya, Bu, karena itu sesuatu yang paling saya suka, bukan karena disuruh. Saya juga berekspresi, saya juga menuangkan imajinasi saya, dan saya merasa hidup. Beda banget sama bayangan kalau saya harus belajar biologi dan anatomi setiap hari. Menarik ya, bagaimana tubuh kamu juga ikut bicara saat kamu bilang bicara tentang seni dan desain, kamu terlihat jadi diri kamu sendiri. Dan ketika kamu berbicara tentang kedokteran, seolah energi kamu langsung turun. Apakah kamu juga merasakan perbedaan itu dalam diri kamu? Iya, Bu, kayak saya tuh gak harus pura-pura kalau ngomongin soal desain, tapi kalau ngomongin soal kedokteran, saya langsung ngerasa capek duluan. Mungkin itu karena tubuhmu juga sedang berusaha memberitahu kamu sesuatu, bahwa minat dan energi itu tidak bisa dipaksa ya. Kamu juga mencoba memahami harapan orang tua selama ini, tapi kamu juga mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak datang dari hanya menyesuaikan diri. Iya, Bu, tapi saya juga masih bingung apakah saya egois kalau tetap milih jurusan yang saya suka. Itu pertanyaan yang sangat manusiawi, Nanda. Kadang kita mengira bahwa memperjuangkan apa yang kita cintai itu bentuk keegoisan, padahal bisa jadi itu adalah bentuk tanggung jawab juga.
Tanggung jawab kepada diri sendiri bukan berarti kamu tidak menghargai orang tua, tapi kamu juga mulai belajar mengenali kebutuhan batin kamu sendiri. Tapi saya masih merasa bersalah, Bu. Saya tahu mereka pasti kecewa. Tapi kalau saya nggak ikutin hati saya sendiri, saya takut nyesel seumur hidup. Rasanya seperti kamu sedang berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama penting ya. Di satu sisi, kamu ingin menjaga cinta dan hubungan dengan orang tua. Tapi di sisi lain, kamu juga ingin menjaga integritas dirimu sendiri, menjadi orang yang jujur terhadap impian dan potensi yang kamu miliki, dan juga kamu sedang dalam proses memahami bahwa mungkin keduanya tidak harus saling meniadakan. Maksudnya? Maksud saya, mungkin kamu bisa mulai mencari cara untuk menjembatani dua dunia itu, bukan memilih satu atau membuang yang lain, misalnya dengan mengkomunikasikan perasaan kamu dengan cara yang tetap menunjukkan rasa hormat, tapi sambil juga menunjukkan bahwa kamu sudah punya pertimbangan yang matang atas pilihan kamu. Iya, mungkin itu bisa dicoba. Tapi saya harus benar-benar yakin dulu supaya bisa ngomongnya juga mantap. Betul. Dan sepertinya kamu sedang berada di tahap awal dari keyakinan itu. Kamu sudah mulai bisa membedakan mana yang berasal dari diri kamu sendiri dan mana yang berasal dari luar. Itu langkah yang bagus, Nanda. Terima kasih, Bu. Saya baru sadar ternyata saya nggak sepenuhnya bingung. Saya tahu saya maunya apa. Saya cuma belum berani aja. Iya, dari yang kamu sampaikan, sepertinya kamu sudah mulai bisa melihat bahwa keputusan untuk memperjuangkan pilihan kamu bisa dilakukan dengan cara yang penuh pertimbangan dan tetap menghargai orang tua kamu. Sekarang saya ingin tahu bagaimana kamu membayangkan bisa mulai menyampaikan keinginan kamu ini kepada orang tua kamu. Saya pikir saya perlu kumpulin keberanian dulu sih, Bu. Saya nggak bisa langsung ngomong kayak aku mau jurusan ini. Tapi saya kepikiran untuk mulai dengan menunjukin karya-karya saya yang selama ini saya buat. Terus mungkin saya juga bisa nyari informasi soal prospek kerja lulusan desain biar mereka lihat kalau ini benar-benar hobi saya, bukan iseng-iseng doang. Wah, itu langkah yang sudah matang ya, Nanda. Kamu tidak hanya ingin menyampaikan keinginan kamu, tapi juga ingin memberi gambaran yang konkret dan informatif kepada orang tua kamu. Kamu ingin menunjukkan bahwa pilihan kamu ini bukan emosi sesaat, tapi benar-benar didasarkan pada pemahaman dan pertimbangannya. Iya, Bu, karena kalau saya langsung bilang gak mau kedokteran, saya takut mereka langsung emosi atau kecewa berat. Makanya saya mau pelan-pelan kasih lihat karya-karya saya dan kasih argumen yang kuat. Tapi saya juga belum tahu harus mulai ngomong dari mana. Oke, saya paham itu. Cara kamu ingin menyampaikan ini menunjukkan kamu sangat bijak dan menghormati proses. Kalau kamu sudah memikirkan langkah awal seperti itu, kira-kira kapan kamu merasa siap untuk mulai? Kalau soal ngumpulin karya dan cari data, saya bisa mulai minggu ini. Saya punya beberapa desain yang pernah saya ikutin lomba, dan beberapa saya buat saat waktu luang. Kalau semua udah siap, mungkin akhir pekan saya akan coba ngobrol pelan-pelan, gak langsung diskusi besar sih, Bu. Mungkin mulai dengan cerita yang ringan dulu sambil nunjukin karya saya.
Wah, kedengarannya kamu sudah punya rencana yang cukup jelas dan kamu juga mengenali ritme emosional kamu dan juga orang tua kamu. Jadi kamu ingin memulai dengan nada yang lebih ringan dan penuh rasa hormat, itu sangat bijaksana. Kamu ingin menyampaikan dengan baik, bukan meledak. Iya Bu, tapi kadang saya juga merasa bingung milih katanya. Saya takut kalau mulai ngomong malah jadi emosional. Entah karena saya gugup atau karena saya merasa terlalu terbawa perasaan. Itu sangat bisa dimengerti, Nanda. Mungkin kita bisa melatih bersama-sama, bukan untuk membuat kamu menghafal, tapi sekedar membantu untuk merangkai kata-kata yang mencerminkan perasaan dan tujuan kamu. Mungkin kira-kira bisa seperti apa pesan utama yang ingin kamu sampaikan pada orang tua kamu? Saya ingin mereka tahu kalau saya tetap menghargai mereka dan semua yang sudah mereka lakukan. Tapi saya juga ingin mereka tahu kalau saya punya impian sendiri dan saya merasa bisa lebih berkembang atau kalau saya mengikuti apa yang saya suka. Saya ingin mereka percaya kalau saya bisa bertanggung jawab atas pilihan saya itu. Itu pesan yang sangat tulus dan kuat, Nanda. Boleh kita coba susun bersama kalimat pembuka yang bisa kamu sampaikan kepada orang tua kamu dengan yang nyaman. Misalnya, ayah, ibu, atau bapak, mama, aku pengen ngobrol sebentar, boleh gitu. Terus aku udah mikir panjang nih soal jurusan kuliah dan aku pengen cerita tentang apa yang aku rasakan. Mungkin kira-kira seperti itu cocok untuk kamu? Iya, itu terasa cukup tenang, Bu. Nggak konfrontatif, tapi juga nggak terlalu muter-muter. Terus mungkin aku bisa lanjut dengan menunjukin portofolio aku biar mereka lihat hasil nyatanya dulu sebelum masuk ke argumen. Wah, strategi kamu sangat masuk akal. Kamu membangun jembatan dulu dengan menunjukkan karya kamu, lalu bicara tenang tentang keinginan kamu dan alasan di balik itu. Dan kamu ingin menyampaikan dengan tetap tenang dan terbuka itu adalah hal yang baik. Apakah kamu ingin menuliskan rencana kecil atau poin-poin yang ingin kamu sampaikan nanti? Boleh juga sih Bu, kalau ditulis dulu saya juga jadi lebih siap. Mungkin saya tulis 3 hal. Pertama, ucapin terima kasih atas semua yang orang tua saya lakukan. Kedua, ceritain tentang ketertarikan dan pengalaman saya di dunia desain. Dan yang ketiga, tunjukin kalau saya sudah mikirin masa depan dan tanggung jawab saya. Wah, itu struktur yang sangat kuat. Dan yang paling penting, semuanya datang dari diri kamu sendiri. Kamu tahu apa yang ingin kamu sampaikan dan kamu memilih cara yang sesuai dengan nilai dan caramu sendiri. Bagaimana rasanya saat kamu menyampaikan atau membayangkan momen itu nanti? Deg-degan sih Bu, tapi juga agak lega. Saya merasa saya nggak lari-lari Bu. Saya berani ngadepin ini dan saya tahu saya siap dengan argumen dan bukti. Itu perasaan yang sangat penting, Nanda. Kamu tidak menolak orang tua kamu, tapi kamu sudah memilih untuk jalur pada dirimu sendiri. Dan dari caramu menyusun ini semua, saya melihat bahwa kamu sedang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saya bangga bisa menyaksikan kamu di tahap ini. Iya, alhamdulillah. Oke, Nanda, jika sudah sampai di akhir sesi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mulai dan mau berbagi cerita dan perasaan dengan sangat jujur dan terbuka.
Sekarang, kalau kamu boleh cerita dari keseluruhan pembicaraan hari ini, apa yang paling kamu rasakan membantu atau berkesan buat kamu? Saya merasa lebih jelas sekarang, Bu. Ternyata selama ini saya selalu mikir kalau keinginan saya itu salah atau egois kalau nggak nurutin orang tua. Tapi tadi saya jadi sadar kalau perasaan saya itu valid. Saya juga punya hak buat memilih dan menentukan jalan saya sendiri. Dan saya nggak ngerasa sendirian karena punya ruang buat cerita dan didengar. Itu hal yang sangat penting. Jadi Nanda mengakui bahwa perasaanmu valid dan kamu berhak menentukan pilihan dalam hidup kamu. Kalau saya boleh tanya, dari semua yang kamu pikirkan dan rasakan tadi, apakah ada satu hal yang menurut kamu adalah langkah pertama yang paling memungkinkan untuk kamu lakukan? Kalau menurut saya, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah kumpulin dulu karya saya, terus cari data soal prospek kerja desain. Saya juga mau latihan ngobrol sama orang tua pelan-pelan. Saya nggak mau buru-buru supaya supaya semuanya bisa lebih lancar. Oke, kamu sudah punya gambaran yang jelas dan realistis tentang langkah awal yang ingin kamu ambil. Itu sudah sangat bagus. Apakah kamu merasa ada hal lain yang ingin kamu persiapkan sebelum mulai bicara dengan mereka? Mungkin saya perlu persiapan mental juga, Bu, karena kadang saya takut nanti kecewa kalau mereka nggak setuju. Tapi saya ingin coba untuk tetap tenang dan nggak terbawa emosi. Oke, kesiapan mental itu sangat penting. Ya Nanda, kalau kamu mau, kita bisa coba latihan atau diskusi lagi di pertemuan berikutnya supaya kamu merasa lebih percaya diri. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin melanjutkan sesi konseling ini untuk mendukung prosesmu? Iya, Bu, saya mau. Saya merasa sesi ini membantu banget buat saya mulai berpikir jernih dan berani. Saya ingin terus didampingi supaya saya nggak bingung sendiri. Saya sangat menghargai keputusan kamu untuk terus berproses dan mau terbuka di sini. Ingat, proses konseling ini adalah perjalanan bersama, di mana kamu yang menentukan arah dan kecepatannya ya. Saya akan selalu ada sebagai pendampingmu. Kalau begitu, saya tunggu kehadiran kamu minggu depan ya. Iya, Bu, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya merasa lebih ringan sekarang. Saya juga berterima kasih karena kamu sudah mempercayai saya dalam cerita dan perasaan kamu. Sebelum kita tutup, apakah kamu ada pertanyaan atau hal lain yang ingin kamu sampaikan? Sepertinya tidak, Bu. Saya rasa sudah cukup hari ini. Oke, baik. Saya doakan langkah-langkah kamu menjadi berjalan yang lancar dan kamu bisa menemukan jalan terbaik untuk dirimu sendiri sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Semoga hari-harimu menyenangkan dan penuh semangat. Iya, Bu, terima kasih. Ya.